Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Didi Rahmat Riyadi dengan NIM L0212111035. Mata kuliah Genetika Populasi. Dosen pengampu Dr. Mawati SP MSI. Tugas video materi genetik dan ekspresi gen. Materi genetik atau faktor hereditas adalah informasi yang dimiliki setiap sel makhluk hidup yang dapat diwariskan kepada keturunannya. Sementara itu, faktor genetik adalah suatu kondisi tubuh yang bisa terjadi yang disebabkan karena adanya pengaruh dari leluhur kita terdahulu yang termaksud dalam garis keturunan keluarga. Materi genetik terdiri dari 3, yaitu DNA, RNA, dan kromosom. DNA adalah suatu asam nukleat yang merupakan penyusun gen di dalam inti sel. DNA menyimpan segala informasi biologis dari setiap makhluk hidup dan beberapa virus. DNA terdiri atas 2 rantai polinukleotida yang tersusun dalam heliks ganda. Setiap nukleotida terdiri atas 3 komponen, yaitu fosfat, gula, deoksiribosa, dan basa nitrogen. RNA adalah makromolekul peptida berupa rantai tunggal atau ganda yang tidak berpilin. Rantai pada RNA juga pendek karena dibentuk melalui transkripsi fragmen-fragmen DNA. RNA banyak ditemukan di sitoplasma atau ribosom. Berbeda dengan DNA, keberadaan RNA di dalam sel tidak tetap karena mudah terurai dan harus dibentuk kembali. RNA tersusun dari banyak ribonukleotida, di mana setiap ribonukleotida terdiri atas 3 komponen, yaitu fosfat, gula, ribosa, dan basa nitrogen. Kromosom adalah benda-benda halus seperti benang yang mudah menyerap warna dan berfungsi sebagai pembawa sifat keturunan. Di dalam sel terdiri diploid, kromosom tampak berpasang-pasangan. Sepasang kromosom disebut kromosom homolog, yaitu kromosom yang memiliki bentuk, ukuran, dan urutan yang sama. 2. Ekspresi gen terbagi 2, yaitu 1. Transkripsi. Transkripsi adalah proses penyalinan informasi DNA kepada mRNA. Proses ini terjadi dalam nukleus dan rekalitasi oleh enzim RNA polimerase. Transkripsi hanya terjadi pada suatu untai dari DNA yang mengandung kelompok gen tertentu saja. Yang kedua itu translasi. Translasi adalah suatu sintetis polipeptida dari mRNA untuk menentukan urutan asam amino yang akan membentuk suatu protein yang terjadi di ribosom. Sel harus menyejarahkan kode genetik atau kodon. Adalah 3 nukleotida pada urutan mRNA yang dapat diterjemahkan menjadi urutan asam amino. Perbedaan sel tumbuhan dan sel hewan. Yang pertama itu dinding sel. Perbedaan sel dan sel tumbuhan adalah pada struktur dinding sel. Hewan tidak memiliki dinding sel, sementara sel tumbuhan memiliki dinding sel yang mengandung selulosa. Yang kedua itu bentuk. Perbedaan sel hewan dan tumbuhan adalah pada struktur sel hewan bentuknya tidak tetap karena hanya memiliki membran plasma, sementara sel tumbuhan memiliki bentuk tetap karena memiliki dinding sel. Plastida. Perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan adalah pada struktur sel hewan tidak memiliki plastida, sementara pada sel tumbuhan memiliki plastida. Yang selanjutnya adalah mitokondria. Perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan adalah pada struktur sel hewan memiliki mitokondria banyak, sementara pada sel tumbuhan memiliki mitokondria sedikit karena fungsinya dibantu oleh plastida. Selanjutnya fokula. Perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan adalah pada struktur sel hewan yang memiliki fokula banyak dengan ukuran yang kecil, sementara sel tumbuhan memiliki fokula sedikit tetapi ukurannya besar. Yang selanjutnya adalah strosom. Perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan adalah pada struktur sel hewan memiliki strosom dan sentriol tanpa jelas, sementara sel tumbuhan strosom dan sentriolnya tidak jelas. Sekian video dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.